Ya, Bu ya. Ya, Oke Ibu, sebelum saya memulai ke pertanyaan pertama Bu Reni, ini sebenarnya kan industri kosmetik saat ini itu posisinya ini lintas strategis ya Bu ya, industrinya ya Bu ya. Nah kalau peran IKMA sendiri di sini apa sih Bu sebenarnya? kalau untuk IKMA sendiri, karena kalau industri kosmetik itu kan di Kementerian Perindustrian kan kita bagi pembinaannya berdasarkan skala. Kebetulan kalau untuk industri besarnya, jadi industri kosmetik itu pembinaannya ada di Direktorat Jenderal Industri Kimia, eh, farmasi, dan tekstil. Jadi kalau untuk skala kecil menengah, pembinaannya ada di Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka. Nah, pertanyaan selanjutnya, skala kecil menengah itu berdasarkan apa gitu ya? Nah, jadi kalau skala kecil dan menengah kita mengacunya ke PP 5 tahun 2021 terkait dengan klasifikasi usaha. Di sana disebutkan kalau industri kecil itu omsetnya tidak lebih dari 15 miliar dalam 1 tahun, kemudian kalau menengah itu 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Kemudian aset nih, aset kata kuncinya karena di sini industri pasti kaitannya dengan mesin, dengan teknologi. Jadi kalau asetnya tidak termasuk tanah dan bangunan untuk industri kecil itu sampai dengan 5 miliar. Kemudian industri menengah itu asetnya termasuk di sana pastinya mesin, peralatan, teknologi 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Oke baik, berarti memang dikhususkan untuk yang UKM tadi ya Bu ya? Ya, IKM kalau Kementerian Perindustrian IKM karena ada kegiatan industri, ada kegiatan nilai tambah dengan teknologi. Oke baik Ibu. Nah kalau kita lihat Bu posisi terkini industri kecil menengah kosmetik Indonesia saat ini itu Bu. Nah sebenarnya apa target jangka pendek sih Bu dari Kemenperin sendiri dan kondisi seperti apa? Saat ini sebenarnya kalau lihat kondisi kita harus melihat jumlah gitu ya. Kalau dari sisi jumlah atau unit usaha dari industri kosmetik ini hampir 87% industri kosmetik itu skalanya kecil menengah. Jadi IKM kosmetik 87%. Kemudian datanya, kalau lihat data memang dari Oktober 2024 kita bandingkan dengan Oktober tahun ini terjadi peningkatan jumlah hampir 200 unit usaha. Jadi dulu tercatat 1.200 gitu ya. Kemudian di Oktober tahun ini tercatat 1.500 unit usaha. Nah, dari 1.500 itu 87%-nya skalanya tuh kecil menengah. Jadi IKM kosmetik itu mendominasi dengan tujuan sebenarnya kita ingin menjadikan bahan baku yang potensi untuk diolah menjadi kosmetik ini dari lokal, kita tingkatkan nilai tambahnya, kemudian dia menyesuaikan dengan kondisi iklim kita, bisa menjadikan kulit-kulit ataupun konsumen kita juga lebih baik. Jadi targetnya sebenarnya IKM kosmetik itu tumbuh, kita ingin menjadikan dia tuan rumah di negaranya sendiri, karena kita tahu dengan dunia sekarang semakin global, tidak ada batas negara menjadi tempat produksi, tempat jualan. Jadi ini produksinya atau pabriknya ada di Malaysia misalnya, dia bisa juga menjangkau pasar seluruh dunia. Nah, jadi kita dengan tumbuhnya angka tersebut, jadi positifnya adalah bahwa konsumen Indonesia mulai mencintai produk dalam negeri. Buktinya banyak pelaku-pelaku dalam negeri yang terus tumbuh, malah bertambah. Oke, itu kan targetnya ya Bu ya. Nah kalau Ya, aksinya sendiri seperti apa Bu? kenapa, Mbak? Aksinya sendiri. Aksinya, nah untuk mencapai target tersebut kan pasti kalau dari sisi pemerintah kan pasti yang namanya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kemudian kami juga mengedukasi bahwa calon-calon wirausaha baru ataupun yang ingin berbisnis kosmetik juga dia harus melengkapi izin edarnya. Untuk itu kami atraktif nih dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan BPOM selaku penerbit izin edar melakukan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha supaya mereka mendapatkan izin edar. Jadi bisa jualan. Itulah yang namanya produk legal. Jadi aksi-aksi seperti itulah memang menjadikan kosmetik yang dijual aman gitu ya, aman dari sisi kesehatan, dari sisi pemakaian berapa jangka waktu, aman, kemudian juga higienis pastinya karena dia punya CP
KB, cara produksi kosmetik yang benar nih di kegiatan usaha. Oke Bu Reni, kan di tengah kondisi ekonomi yang sekarang ya Bu ya, terutama ekonomi global dan domestik ini sebenarnya lagi gonjang-ganjing ya Bu ya. Tapi Ibu, ini salah satu industri Bu, ini kosmetik ini tetap tumbuh Bu. Trennya positif seperti itu. Nah sebenarnya menurut Anda apa sih Bu faktor kuncinya mengapa industri kosmetik ini skincare perawatan tetap resilient di tengah gejolak ekonomi sekarang Bu? Nah, karena kosmetik sekarang ini jangan kita artikan kayak dulu ya, oh dandan gitu ya. Kok dandan sih, padahal itu nggak pesta, nggak ke kantor. Jadi sekarang itu konsumen itu atau kita sendiri itu sudah apa ya, sudah perhatian terhadap kesehatan kulit gitu ya, kesehatan kulit, terus higienitasnya apa tubuh kita. Jadi kosmetik itu tidak terbatas ke alat-alat make up karena sekarang itu kosmetik itu bukan punya perempuan. Jadi dari usia balita sekalipun mengenal kosmetik. Balita, bayi, kemudian apa namanya anak-anak remaja, terus juga tidak gender ya, mau wanita, pria itu butuh yang namanya misalnya skincare. Nah, itu lebih kepada menjaga kulitnya supaya tetap lembab, tetap baik di tengah cuaca seperti apapun. Nah, jadi itu yang apa namanya menunjukkan oh kok kondisi lagi seperti ini kayaknya ya mulai perlambatan, konsumen mulai menahan nih untuk beli. Tapi kok konsumsi kosmetik tetap tumbuh. Karena kosmetik ragam dari barangnya begitu banyak. Bukan cuman skincare, tapi juga udah yang dari ujung kepala nih sampai kaki, dari perawatan-perawatan kelembaban, perawatan rambut, perawatan kuku sampai Nampaknya sudah jadi primer ya Bu ya di kehidupan kita sehari-hari ya Bu ya. ya, kalau seperti itu karena tujuannya sebenarnya ke kesehatan. Kesehatan, kebugaran, bukan kayak dulu Kebersihan. kebersihan gitu ya. Jadi kan itu memang kalau kita anggap sebagai kebutuhan primer karena kan lebih baik mencegah nih daripada kita sakit gitu ya. Nah, untuk itu dimulai dari kebersihan. Semua juga mulainya dari kebersihan, baik itu kebersihan tubuhnya. Jadi kalau kita keseharian aja, siapa sih yang nggak mandi gitu ya? Kalau mandi kan butuh sabun. Setelah mandi, sabun, ada mungkin sampo, ada kondisioner. Mulai tuh rentetannya kan setelah itu gitu kan banyak. Dan dari bayi pun sudah kita kenalkan dengan kosmetik karena untuk menjaga kulitnya supaya tetap lembab. Ya Bu, ini ada tantangan lain juga ternyata ya Bu. Bu Reni, ini salah satunya adalah ketergantungan bahan baku impor serta skala kecil IKM yang belum fully integrated. Nah, ini dari pemerintah sendiri, terutama dari Kemenperin ini, apa langkah yang bisa dilakukan Bu untuk mendorong substitusi bahan baku lokal serta peningkatan skala produksi IKM kosmetik ini Bu? Ya, jadi kalau soal bahan baku memang sebenarnya kita punya bahan bakunya melimpah. Tapi untuk bahan baku yang siap, yang memang secara uji gitu ya, oh ini memang sesuai nih gitu ya, ini memang belum banyak dan juga masyarakat ataupun pelaku IKM sendiri mungkin tidak terinformasi. Jadi dengan kita melakukan kegiatan ajang Cosmetic Days itu bukan hanya pameran, tapi kita juga menggali potensi-potensi anak-anak muda yang berbasis riset. Jadi pasti untuk menuju ke sana Kemenperin harus bergandengan tangan nih dengan dari sisi perguruan tinggi untuk risetnya, kemudian juga dari BPOM-nya. Itu dalam usaha memang kita apa namanya menjadikan usaha ini memang tumbuh gitu kan ya. Kemudian untuk pemerintah daerah sendiri ketika punya potensi nih misalnya ada minyak atsiri. Minyak atsiri itu sebagai bahan baku utama nih ketika kita ingin buat parfum kah untuk skincare karena skincare yang nggak wangi, yang nggak berminyak, yang nggak lembab pasti bukan jadi skincare kan. Nah untuk itu juga pemerintah daerah juga berinisiatif, kami juga Kementerian Perindustrian dengan Bappenas, dengan DJA juga ada yang namanya dana alokasi khusus. Nah, itu untuk pembangunan sentra-sentra basisnya bahan baku yang bisa kita produksi ataupun bahan baku jadi kosmetik.
gitu. Jadi ada sentra IKM minyak atsiri misalnya ya, ada minyak nilam, terus juga ada minyak sereh. Jadi itu minyak-minyak itu sekarang kita kenal dengan pengharum ruangan gitu ya, diffuser atau di ini aromaterapi, itu basisnya minyak-minyak atsiri yang kita punya.